Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nuransya dari kelompok 1 Palpro. Di sini saya akan mengerjakan tugas langsung atau tugas hari raya pada nomor 3. Dimana soalnya itu guru membuat program yang dapat mengecek apakah angka yang diinput oleh user adalah sebuah bilangan sempurna, bilangan defisien, atau abundant menggunakan fungsi iteratif. Dan ini adalah penjelasan lebih lanjut untuk matematik bilangan. Nah, di sini saya udah memiliki deskripsi dan berita programnya. Nah, jadi program ini adalah program untuk menentukan jenis sebuah bilangan, apakah bilangan sempurna, defisien, atau abundant, berdasarkan jumlah pembagi bilangan tersebut. Program dimulai dengan mengambil library iostream dan menggunakan namespace std agar perintah input dan output dapat digunakan. Di sini dibuka sebagai tempat seluruh konsep dibandingkan. Program mendeklarasikan variabel n dan hasil bertipe integer. Lanjut dengan program meminta pengguna memasukkan nilai n sebagai bilangan yang akan diperiksa. Program kemudian memanggil fungsi jum pembagi n untuk menghitung jumlah semua pembagi n kecuali di titiknya sendiri. Fungsi jum membagi bekerja dengan melakukan perulangan dari 1 hingga n per 2 dan menambahkan setiap angka yang membagi habis n tertotal. Hasil jumlah pembagi dikembalikan ke main dan ditampilkan ke layar. Setelah itu, program membandingkan jumlah pembagi dengan bilangan akhir n. Jika sama, program menampilkan bilangan sempurna. Jika lebih kecil, menampilkan bilangan defisien. Jika lebih besar, menampilkan bilangan abundan. Program berakhir setelah menampilkan hasil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke programnya. Nah, di sini kita mulai dari input iostream. Ini untuk memanggil library iostream. Jadi kita dapat entar deh, flowchart dulu aja. Nah, ini untuk flowchart. Nah, pertama di fungsi mainnya itu kita mulai dari start pakai oval, lalu input terus dia masuk ke proses menghitung hasil sama dengan ujung pembagi n. Nah, di sini dia manggil si fungsi ujung pembagi. Nah, setelah itu sudah dia nyetak ujung pembagi dapat dari si hasil ini. Nah, terus dia cek kondisi. Jika hasil sama dengan n, maka cek bilangan sempurna lalu n. Nah, kalau misalnya false, apakah hasil kurang dari n? Kalau benar, dia nyetak bilangan defisien lalu n. Dan jika kedua kondisi ini masih salah, berarti dia langsung nyetak bilangan abundan lalu n. Nah, untuk fungsi jum pembaginya, kita mulai dari start pakai oval, terus kita inisialisasi, kita set bahwa nilai total itu 0. Lalu kita masuk ke for. Untuk I sama dengan 1, to N per 2, kalau benar dia masuk ke cek kondisi. Apakah N not I sama dengan 0? Kalau benar, berarti dia masuk ke menghitung nilai total dari total ditambah I. Lalu I plus plus. Nah, tapi kalau misalnya yang N not I sama dengan 0 ini enggak terus, dia false, masuk ke I plus plus. Lalu masuk ke cek kondisi si for I tadi. Nah, ketika si kondisi for I sama dengan 1 itu N kedua ini salah, berarti dia mereturn total ini. Nah, nilai total yang disimpan di sini. Terus N deh. Nah, untuk outputnya itu kita mulai dari deklarasi variabel N dan hasil tipenya integer. Lalu kita begin, lalu kita cetak ke layar, masukkan angka, terus kita read N. Terus masuk ke proses dari hasil di sama jumlah pembagi N. Lalu
kita cetak right jumlah pembagi yang lalu dan diisi sama variabel hasil ini. Lalu dicek kondisi jika hasil sama dengan n, maka cetak bilangan sempurna. Else, jika hasil kurang dari n, maka cetak bilangan defisien. Else, kalau misal kedua kondisi ini tak terpenuhi, dia bakal nyetak bilangan abundan. Lalu selesai. Nah, setelah itu, ini untuk function jumlah pembaginya. Kita ada n bertipe integer. Dan terus ada var total sama i yang juga bertipe integer. Nah, terus total itu besar sama dengan 0. Lalu untuk i sama dengan 1 to n dan 2, gue bakalan cek. Jika n masih sama dengan 0, maka total diisi sama total plus i. Lalu kita lihatkan total. Nah, sekarang kita masuk ke program C++-nya. Karena ini ada untuk iStream. Ini tuh biar kita memanggil library iStream tidak dapat menggunakan si in dan si out. Lalu using namespace fdd agar tidak perlu menuliskan std.2 di setiap menggunakan si in dan si out. Lalu ini adalah function jumlah bagi. Nah, sebelum masuk ke jumlah bagi, kita masuk dulu ke ini. Nah, di sini ada deklarasi variabel n dan hasil. Lalu kita see out masukkan angka, ini kita bisa saya running ya. Misalnya kayak di contoh itu ulangannya itu 6. Nah, berarti dia bilangan sempurna. Penjelasannya nah, di sini fungsi ini kita masukin 6. Nah, terus jumlah pembagi. Jumlah pembagi itu kan diisi sama n ya. Berarti jumlah pembaginya itu 6. Nah, berarti di sini hasil kan harus sama jumlah pembagi. Kita masuk dulu ke jumlah pembagi ini. Nah, di jumlah pembagi ini kita kan udah deklarasi i-nya integer, terus totalnya integer juga, terus total itu bisa sama dengan 0. Nah, di sini kita masuk ke for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan yang kedua kan 6 dibagi 2 berarti 3. Berarti ini perulangannya dari 1 sampai kurang dari sama dengan 3. Berarti perulangan akan terus berlanjut bagian ketiga ini ya. Nah, lalu dia cek kan apakah 1 kurang dari sama dengan 3. Ya, berarti langsung dia ke if ini. Di if ini dia ini apakah n kan 6 dibagi sama 1 sama dengan 0. Iya, berarti total itu total kan tadi 0. Berarti totalnya 0 plus i. Ini kan 1, berarti 0 plus 1. Berarti nilai total sekarang itu 1. Udah, setelah itu kita itu plus. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, berarti kita masuk ke sini. Apakah n nya kan 6 mod 2 sama dengan 0. Iya, berarti total tadi kita tambah i, total tadi kan 1, berarti 1 tambah 2, jadi total sekarang 3. Dan kita ikut plus ini sama dengan 3 sekarang. Ini sama dengan 3. Di sini dia cek apakah 3 kurang dari sama dengan 3. Ya, berarti kita masuk ke ini. N-nya kan 6, berarti 6 mau 3. Apakah 6 mau 3 sama dengan 9? Ya, berarti total sekarang kan 3. Sekarang 3, berarti 3 ditambah 3, hasilnya 6. Berarti nilai total sekarang 6.
kita ikut terus lagi. Sekarang empat, oh kan empat kurang dari teman-teman tiga, enggak, berarti kita keluar kan, kita lihat kan total, total tadi enam, udah kelihatan total, totalnya yang satu dan terbagi, berarti nilai hasil itu enam. Nah, terus dia kasih kan eh, jumlah pembagi dari hasil. Berarti dia nyata kayak di sini tadi jumlah pembagi diisi sama 6. Karena kita dia kan dapatnya dari hasil perhitungan kita dari jumlah pembagi tadi 6 kan. Berarti jumlah pembagi 6. Nah, terus dia ke komisi. Apakah hasil sama dengan N? Apakah 6 sama dengan N? Iya, berarti dia nyetak bilangan sempurna sama seperti di program ini. Nah, tapi misalnya kita uh, Pak, ini jumlah pembaginya 4 dari persoalan di sini. Hasil itu kurang dari 9. Makanya dia nyetak bilangan dari sekian. Begitu juga kalau misalnya si jumlah pembaginya itu si hasilnya itu lebih besar dari si nggak memenuhi antara hasil sama dengan N atau hasil kurang dari N. Dia bakal langsung nyetok bilangan ajudan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai nomor tiga ini. Dan apabila ada kesalahan atau keliruan yang bisa menjelaskan, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.